Ada pertanyaan yang tak kunjung reda dalam benak manusia. Apakah luka yang paling dalam selalu datang dari hal yang tak terucap? Atau justru dari yang tak pernah diungkap? Pernahkah kita terjebak dalam diam yang bukan ketenangan, melainkan jeritan yang tak punya suara? The Silent Patient memulai kisahnya dari satu titik kelam. Seorang perempuan, seorang pelukis yang berhenti berbicara tepat setelah ia diduga membunuh suaminya. Alicia Berenson, nama perempuan itu, menjadi teka-teki hidup yang tak bisa dipecahkan bahkan oleh waktu. Ia mengurung dirinya dalam benteng kebisuan, menolak setiap upaya untuk menjangkau atau menjelaskan. Dunia memelototinya seperti potret lukisan yang tak selesai. Sementara sang tokoh utama menatap balik tanpa kata, tanpa air mata. Ia memilih diam, dan diam itu menjadi misteri yang menggantung di antara suara-suara yang menuntut jawaban. Tetapi, apa yang sebenarnya terjadi ketika seseorang berhenti bicara? Apakah ia menyembunyikan kebenaran, atau justru melindungi dirinya dari kebenaran itu sendiri? Lewat tangan dingin Alex Michael Lights, kita diajak menyelami labirin jiwa yang tak pernah lurus. Sebuah trailer psikologis yang bukan hanya menyuguhkan teka-teki, tetapi juga menelanjangi luka terdalam manusia. Inilah review novel The Silent Patient. Alicia bukan sekedar karakter, ia adalah simbol dari luka yang membatu. Dalam diamnya, ia menyampaikan lebih dari 1000 kata. Dunia memaksanya untuk berbicara, tetapi ia memilih sebaliknya. Momen ketika ia menembak suaminya, lalu terdiam seolah telah memutus benang kehidupan yang menghubungkannya dengan dunia luar. Ia tidak membela diri, tidak menangis, tidak menjelaskan. Hanya satu hal yang ia lakukan, melukis. Lukisan itu diberi judul Alcestis. Diambil dari tokoh mitologi Yunani yang memilih mati demi suaminya. Sebuah pilihan yang ironis jika mengingat tuduhan bahwa Alicia justru membunuh suaminya. Disinilah kekuatan Michael Light menyala. Ia membiarkan kita menafsirkan simbol, membaca luka, dan menelusuri puing-puing jiwa yang tersembunyi dalam warna dan goresan kuas. Alicia adalah enigma. Ia bukan hanya korban atau pelaku, ia adalah medan perang batin yang kompleks. Dan kita hanya bisa berdiri di tepinya, mencoba memahami lewat bias dan cermin yang retak. Dalam dunia yang begitu bising, diam Alicia terasa seperti letusan yang mengguncang. Mengapa ia diam? Di balik kebisuan itu tersimpan pertanyaan tentang identitas, cinta, pengkhianatan, dan kebenaran yang tak selalu berwajah terang. Apakah diamnya adalah bentuk perlawanan, atau justru bentuk penyerahan yang paling menyakitkan? Alicia mengajarkan satu hal, bahwa tidak semua trauma bisa diceritakan, dan tidak semua kebenaran mampu hidup dalam kata-kata. Theo Fiber, sang terapis, datang dengan niat mulia, membebaskan Alicia dari penjara sunyinya. Tapi benarkah ia datang demi Alicia, atau justru demi dirinya sendiri? Theo adalah contoh bahwa bahkan mereka yang mencoba menyelamatkan orang lain seringkali sedang menyelamatkan bagian diri mereka yang hancur. Ia menyelami kehidupan Alicia bukan sebagai pengamat netral, tetapi sebagai sosok yang membawa luka masa lalu sendiri. Masa kecil yang retak, hubungan yang rapuh, dan obsesinya terhadap kebenaran membuatnya perlahan-lahan larut ke dalam dunia yang seharusnya ia rawat.
bukan ia kuasai. Dalam upaya membongkar kebisuan Alicia, Theo juga membongkar dirinya sendiri. Ia menyaksikan bayang-bayang masa lalunya berkaca pada Alicia. Dan justru di sanalah batas profesionalisme runtuh. Ia tidak lagi menjadi terapis, melainkan detektif batin yang mulai kehilangan arah. Theo adalah cerminan dari kita semua yang sering merasa bisa mengendalikan narasi, padahal kita sendiri tersesat ke dalamnya. Keinginannya untuk menolong ternyata menjadi benang yang menarik seluruh teka-teki menjadi simpul. Dan saat simpul itu terurai, kita menemukan kenyataan yang lebih mengguncang dari yang dibayangkan. Kisah Theo mengajarkan bahwa obsesi atas kebenaran bisa membutakan, dan niat baik bisa menjadi topeng dari hasrat yang lebih kelam. Di dunia nyata, kebenaran bukanlah cahaya putih yang menyilaukan, tetapi kerap berbentuk bayangan yang samar dan penuh luka. Dalam The Silent Patient, kita diajak untuk menyadari bahwa kebenaran yang terlambat terungkap bisa menjadi belati yang menusuk lebih dalam dari kebohongan. Michael Light menenun kebenaran dalam bingkai yang memutar. Setiap petunjuk, setiap narasi perlahan menyusun mozaik yang mengecoh pembaca. Kita percaya bahwa kita tahu kemana arah cerita berjalan, hingga akhirnya tanah tempat kita berpijak runtuh dan semua persepsi kita dibalikan. Ketika kebenaran itu datang, ia bukanlah kelegaan, melainkan guncangan. Kita dihadapkan pada potret manusia yang bukan hitam dan putih, melainkan perpaduan kelabu yang rumit. Kebenaran tidak membebaskan semua orang. Kadang ia justru menghancurkan, sebab tidak semua hati siap menerimanya. Michael Light membuat kita sadar, dalam hidup, kebenaran tidak selalu menjadi penyelamat. Ia bisa datang sebagai kutukan, bisa pula sebagai penghakiman yang tak pernah diminta. Dan di sanalah kekuatan buku ini membuat kita mempertanyakan, apakah kita sungguh ingin tahu seluruh kebenaran atau hanya versi yang bisa kita terima? Lukisan Alicia bukan hanya pelarian. Itu adalah suara dalam keheningan. Setiap goresan, setiap warna menyimpan emosi yang tak mampu disampaikan dengan lidah. The Silent Patient menempatkan seni sebagai media penyembuh sekaligus pengungkap, sebuah bahasa yang mampu menembus kebisuan terdalam. Alicia tidak berbicara, tapi ia melukis. Ia menjadikan kanvas sebagai tempat menggantungkan rasa, marah, cinta, dan kehilangan. Seni dalam konteks ini adalah bentuk perlawanan terhadap dunia yang terus memaksa jawaban verbal. Ia memilih caranya sendiri untuk bercerita, dan caranya itu begitu menyayat. Ketika kita melihat seni bukan sebagai hiasan, melainkan cerita yang tersembunyi, maka kita akan menyadari betapa banyak manusia di dunia ini sedang bersuara lewat cara-cara tak biasa. Buku ini memperlihatkan bahwa komunikasi sejati tidak selalu datang dari kata, tetapi dari keberanian untuk mengungkapkan diri dalam bentuk apapun yang bisa kita kendalikan. Michael Light membawa seni dalam ranah psikologi, mempertemukan dua dunia yang sering dianggap terpisah, dan dari pertemuan itu lahirlah ruang refleksi yang dalam tentang ekspresi manusia. Mungkin kita tidak bisa berbicara, tapi kita bisa mencipta. Mungkin kita tidak bisa menjelaskan, tapi kita bisa menyentuh. Di sanalah letak kekuatan kita sebagai manusia. Trauma bukan dentuman besar yang mengguncang dalam sekali hentakan. Ia bisa hadir dalam sunyi, menyelinap tanpa suara, dan membentuk ulang seluruh fondasi hidup kita.
Alicia dan Theo adalah dua jiwa yang dibentuk oleh luka lama, tak terlihat tapi selalu mengarahkan. Latar belakang masa kecil, perasaan ditolak, dikhianati, atau tidak dianggap menjadi bara yang membara dalam diam. Dan kita tahu, apa yang tak terlihat seringkali membakar lebih hebat daripada yang menyala terus. The Silent Patient memaksa kita untuk melihat ke dalam. Trauma siapa yang sedang kita bawa dalam hidup ini? Melalui karakter-karakternya, Michael Lights mengajarkan bahwa manusia adalah produk dari pengalaman yang belum selesai. Kita membawa masa lalu kemanapun kita pergi, dan terkadang kita menyangka sudah sembuh padahal luka itu hanya tertidur. Trauma menjadi benang merah dari keseluruhan kisah ini, dan kita sebagai pembaca diajak tidak sekadar mencari siapa pelaku kejahatan, tetapi menelusuri kenapa kejahatan itu bisa terjadi. Dalam dunia yang terburu-buru menyembuhkan luka, buku ini justru meminta kita duduk sejenak, mendengarkan, dan memahami luka yang tersembunyi dalam diam. Salah satu kejutan terbesar dari The Silent Patient adalah bagaimana narasi itu memutar. Sang terapis bukan lagi pengamat, ia adalah bagian dari tragedi. Sang pasien bukan lagi sekedar korban, ia menyimpan potongan teka-teki itu sendiri. Peran-peran yang kita kira sudah tetap ternyata rapuh. Di dunia nyata pun kita sering terjebak dalam peran yang kita ciptakan sendiri, sebagai korban, penyelamat, atau penonton. Namun hidup tidak pernah sesederhana itu. Kadang kita semua adalah sedikit dari semuanya, dan kebenaran hanya muncul saat kita berani menggeser lensa pandang. Michael Lights dengan cerdik membalik peran itu untuk membuat pembaca tersadar bahwa manusia tak bisa dikurung dalam satu definisi. Setiap orang menyimpan cerita yang lebih dalam dari yang terlihat di permukaan. Ini bukan sekadar twist, ini adalah cermin yang memantulkan kemungkinan bahwa kita semua bisa menjadi Theo bagi seseorang, penuh niat baik untuk membawa luka, dan kita semua bisa menjadi Alicia, tampak diam, tapi menyimpan ledakan yang menanti waktu. Peran-peran itu dinamis, dan dalam ketidaktetapan itulah kita belajar memahami sesama. Pada akhirnya, diam Alicia bukan lagi kebisuan, ia adalah pernyataan. Diamnya telah mengungkap lebih banyak dari apapun yang bisa dikatakan. Lewat diam itu, ia bertahan, menyampaikan rasa sakit, dan akhirnya mengungkap kebenaran. Kita belajar dari Alicia bahwa kebisuan adalah bentuk bahasa yang paling dalam. Bukan karena ia tidak tahu harus berkata apa, tetapi karena tidak ada kata yang bisa menampung seluruh rasa itu. Dan saat ia akhirnya berbicara, kita tidak lega, kita terpukul, sebab kebenaran itu tidak datang sebagai jawaban, melainkan sebagai pukulan. The Silent Patient membuat kita merenung tentang kekuatan komunikasi nonverbal, tentang bagaimana mendengarkan, bahkan dalam diam, dan bagaimana kadang kita harus membaca apa yang tidak dikatakan, bukan hanya apa yang diucapkan. Diam menjadi jembatan menuju pemahaman. Ia memaksa kita lebih peka, lebih lambat, dan lebih manusiawi. Karena dalam dunia yang terlalu cepat ini, mungkin yang kita butuhkan bukan lagi banyak suara, melainkan lebih banyak keberanian untuk memahami sunyi. Dan dari sana kita melihat bahwa setiap manusia membawa cerita yang tak kasat mata, menunggu untuk dibaca dengan hati. Sahabatku semua, Alicia, Theo, dan segenap tokoh dalam buku ini bukan sekedar karakter dalam kisah fiksi. Mereka adalah potret dari sisi-sisi gelap dan lembut yang hidup di dalam kita.
Mereka menatap kita melalui halaman demi halaman, memaksa kita bercermin apa yang sedang kita diamkan, luka siapa yang sedang kita simpan. Alex Michaelides tidak hanya menulis cerita, ia membangun dunia batin yang berlapis-lapis. The Silent Patient bukan sekedar trailer, melainkan meditasi tentang manusia, tentang jiwa, dan tentang bagaimana cinta bisa menyelamatkan sekaligus menghancurkan. Dan mungkin dalam kebisuan yang panjang itu, kita mendengar suara paling jujur dari dalam diri sendiri. Sahabatku, jika kamu pernah merasa suaramu tak didengar atau hatimu tak terwakilkan kata-kata, maka The Silent Patient adalah cermin sunyi yang bisa kau pandangi. Bacalah dan temukan bahwa kadang dalam cerita orang lain kita menemukan kembali cerita diri sendiri. Bagikan kisahmu atau dengarkan kisah orang lain, sebab semua manusia sejatinya adalah buku yang menunggu dibaca dengan sabar dan dengan hati. Terima kasih sudah menyaksikan konten ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you next time.